Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan belajar pada saat ini. Kita akan belajar tentang orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan sosial. Di mana materi ini ada pada materi tentang pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Nah, materi ini akan membahas tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat berkembang, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi lingkungan kita, ya, bagi tempat kita, bagi sekeliling kita, bagaimana kita yang adalah gereja ya, mempunyai pengaruh untuk lingkungan kita. Nah, Tuhan Yesus memanggil kita sebagai murid-muridnya untuk menjadi berkat bagi lingkungannya. Dan saat ini kita akan belajar tentang itu, bagaimana gereja harus memiliki tugas ya, yang biasa kita kenal dengan tritugas panggilan gereja. Nah, kita akan belajar pada bab ini. Sehingga saya harap semuanya bisa bersama-sama untuk mempelajari dengan segenap hati dan kita akan mengerti tentang hal ini. Tritugas panggilan gereja ada 3 yang biasa kenal. Yang pertama adalah bersekutu, yang biasa kita kenal sebagai koinonia, kemudian bersaksi, marturia, dan melayani diakonia. Kita akan bahas satu persatu tentang hal ini. Ya, yang pertama anak-anak tentang bersekutu atau koinonia. Koinonia ini adalah bahasa Yunani yang berarti persekutuan. Ya, persekutuan dengan partisipasi intim. Nah, maksudnya apa persekutuan dengan partisipasi intim? Koinonia mengandung arti persekutuan yang di dalam persekutuan itu setiap orang-orang yang tergabung itu ada hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang berbagi antar setiap orang yang ada di dalam persekutuan itu. Di mana ketika di dalam hubungan itu ada hubungan saling memberi, hubungan imbal balik satu dengan yang lain, sehingga semua yang ada di dalam persekutuan itu merasakan bahwa persekutuan itu benar-benar seperti persekutuan yang ada, seperti yang sudah terjalin pada saat gereja mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul kedua ayat yang ke-42 sampai 47, dalam persekutuan mereka, saya bacakan untuk anak-anak ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, ketika persekutuan mereka ada memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti ini berbagi, dan mereka semuanya secara bergilir makan bersama-sama dan gembira dengan tulus hati. Itulah yang terjadi di dalam persekutuan, di dalam koinonia. Nah, ini ada beberapa contoh koinonia. Di situ ada pelajaran Alkitab, mungkin kecil atau mungkin dalam suatu ibadah, tetapi sebetulnya lebih dari sekedar ibadah. Di dalam ibadah itu ada persekutuan satu dengan yang lainnya. Nah, itu fungsi gereja yang pertama, bersekutu. Fungsi gereja yang kedua adalah bersaksi. Bersaksi diambil dari bahasa Yunani marturia. Di sini setiap orang Kristen atau kita diharuskan bisa memberikan kesaksian imannya kepada orang lain, ya, pada orang lain, seperti dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan, ya. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah inti dari marturia, saksian ini, ya. Gereja harus bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya, yang belum selamat. Tujuannya bukan untuk mereka menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana tujuannya supaya mereka diselamatkan, karena Kristus juga mengasihi mereka. Nah, gereja bersaksi, dalam kesaksiannya ini ada 2 hal yang bisa kita lakukan.
Ya, kita bisa menyampaikan Injil secara langsung, atau minimalnya kita bisa menjalani kehidupan yang penuh damai dan kasih dengan sesama kita. Ya, maksudnya di sini adalah kita bersaksi dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kesaksian diwujudkan dalam tindakan-tindakan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Bagaimana kita bisa menyaksikan Kristus itu adalah kasih kalau setiap pengikut Kristus tidak bisa menyampaikan kasihnya kepada orang lain atau tidak bisa mengasihi orang lain? Bagaimana kita bisa mengajarkan tentang kasih, bahwa Yesus datang membawa kasih, damai sejahtera, tetapi kita menjadi orang yang suka bertengkar, atau mungkin malah kita suka berkata-kata kotor. Kesaksian dari diri pribadi kita itu juga penting dalam kita menjalani kehidupan marturia kita, bersaksi kepada orang lain. Nah, cara-cara bersaksi ada banyak macam, ya. Ada yang memakai gelang keselamatan, ya, berwarna-warni seperti itu. Ada juga yang bersaksi ketemu orang dengan orang dan kemudian menceritakan tentang kasih Tuhan supaya mereka menerima juga kasih Tuhan. Tapi zaman sekarang, zaman milenial sekarang ini juga banyak kesaksian-saksian yang diupload di dalam YouTube, ya, dalam channel-channel sosial media supaya orang mendengarkan kasih Tuhan. Ya, apapun bentuknya, inti dari sebuah kesaksian yaitu kesaksian pribadi, secara pribadi bagaimana kita hidup dalam Tuhan dan juga kita memberitakan itu kepada orang lain. Jadi bukan hanya bersaksi untuk mendatangkan selamat untuk orang lain, tetapi kehidupan kita jelek, nggak bisa seperti itu. Kehidupan kita juga harus baik, supaya ketika kita nanti menyampaikan tentang kehidupan kasih di dalam kasih karunia, mereka juga bisa menjadi orang-orang yang percaya. Itu tentang fungsi yang kedua, yaitu bersaksi atau marturia. Ya, anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam fungsi yang ketiga, tugas gereja yang ketiga, yaitu melayani. Ya, melayani diambil dari bahasa Yunani diakonia, diakonein atau diakonos, ya, yang memiliki arti pelayanan sosial. Nah, pelayanan sosial adalah bagaimana gereja dipanggil untuk dapat melayani sesama kita. Nah, hal melayani adalah bentuk nyata yang mewujudkan kasih kita pada sesama kita. Pelayanan yang sejati telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita, yaitu menebus kita dari dosa-dosa kita. Bahkan luar biasanya Tuhan Yesus juga di dalam pelayanannya juga memberi contoh bagaimana dia melayani. Ketika suatu saat Tuhan Yesus juga membasuh kaki muridnya, walaupun secara akal kita atau secara kedudukan Tuhan Yesus adalah guru mereka, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak ragu untuk membasuh kaki murid-muridnya. Sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus sendiri memberikan contohnya bagaimana kita harus melayani. Oleh sebab itu, kita di dalam pelayanan kita kepada sesama, Tuhan Yesus menjadi contoh kita. Ya, di dalam pelayanan kita, diakonia ini ada 3 bentuk diakonia yang kita kenal, atau mungkin anak-anak belum kenal tetapi pernah mungkin melihat. Ya, sekarang kita akan melihat apa yang kita sebetulnya ada di dalam pelayanan diakonia ini. Yang pertama adalah diakonia karitatif. Nah, diakonia karitatif adalah salah satu bentuk diakonia tertua, ya. Karena diakonia karitatif ini kita memberikan bantuan secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti orang yang membutuhkan makan, ya kita beri makan. Orang yang sakit, ya kita berikan penghiburan. Orang yang nggak punya baju, ya kita berikan pakaian dan lain sebagainya. Ya, ini ada contoh di mana gereja bisa memberikan sembako kepada abang-abang ojek online, ya, pada saat-saat masa COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Dan saya yakin
gereja-gereja anak-anak juga pernah melakukannya. Mungkin ada pengobatan gratis, atau mungkin ada pembagian sembako, atau pasar murah, atau apapun itu. Itu namanya diakonia karitatif, ya. Jadi hal-hal yang dilakukan secara langsung untuk memberikan bantuan yang segera, itu diakonia karitatif. Yang kedua, diakonia reformatif, ya. Diakonia reformatif adalah bentuk diakonia yang dilakukan dengan cara memberikan fasilitas dan keterampilan bagi kelompok-kelompok yang dibantu. Jadi ini bantuan kepada kelompok, tetapi dalam bentuk fasilitas dan keterampilan, ya, bukan seperti tadi dalam bentuk makanan atau apapun itu, ya. Bentuk panjangnya adalah bentuk diakonia reformatif ini mampu mendapatkan hasil usaha dari apa yang dilakukannya sendiri. Jadi kalau memberikan kursus menjahit, ya niatnya adalah supaya mereka mempunyai keterampilan menjahit dan akhirnya bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang dilakukannya, dari hasil menjahitnya tadi, ya. Diakonia reformatif ini sama dengan atau biasa juga dikatakan sebagai diakonia pembangunan, ya. Karena diakonia ini lahir dari masa-masa pembangunan. Nah, ini saya Pak Guru berikan contoh dua hal diakonia reformatif. Yang pertama adalah pelatihan penulis Kristen, ya, supaya setiap orang bisa menulis dan bisa mendapatkan hasil dari apa yang ditulisnya. Ataupun gereja membangun sekolah, ya, kemudian sekolah ini memberkati banyak orang, ya, dan menjadi berkat. Otomatis setiap anak yang bersekolah segitu bisa menjadi pandai dan nantinya mempunyai masa depan yang baik. Itu namanya diakonia reformatif, ya. Itu dua hal dari diakonia. Hal yang terakhir dari diakonia adalah bentuk diakonia, yaitu diakonia transformatif, dikatakan sebagai diakonia pembebasan, ya. Diakonia transformatif ini akan menyasar kelompok masyarakat yang lebih besar. Diakonia transformatif ini menyadarkan masyarakat supaya masyarakat mempunyai rasa percaya diri, memperdayakan masyarakat, mengorganisir masyarakat, bahkan pada saatnya nanti masyarakat bisa melawan ketidakadilan melalui kemampuannya sendiri, ya. Nah, fungsinya bagaimana caranya? Gereja mendampingi, membimbing dan mengarahkan, memperdayakan kelompok masyarakat tersebut, ya. Memang ini akan ada dampaknya dan tidak mudah, ya. Diakonia transformatif ini ada beberapa resiko yang akan terjadi ketika itu dilakukan, ya. Bisa terjadi ragam konflik, ya. Risikonya cukup tinggi dan mungkin waktunya yang cukup lama, ya. Jadi karena risiko yang tinggi ini, para pelaku diakonia ini harus berjuang melawan sistem yang tidak adil dan kekuasaan yang semena-mena. Jadi ini tidak mudah, ya. Selain itu, karena ini menjadi suatu hal yang sangat berisiko, ya, terkadang tidak banyak orang, ya, tidak banyak gereja yang bisa berani untuk melakukannya. Tetapi ada pula gereja yang memang cenderung melakukan hal ini, dan ini bisa ada dampak resikonya, ya, ada dampak resikonya. Nah, contoh dari diakonia transformatif adalah perjuangan Pak Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat, ya, yang bisa berjuang, ya, membuat kesejajaran, ya, antara orang-orang kulit hitam dengan orang-orang yang lain, ya, khususnya masyarakat kulit putih pada waktu itu di Amerika, ya. Dan pidatonya yang terkenal di situ, ya, I have a dream, ya, pidato yang terkenal bagaimana Pak Martin Luther King Jr. ini memimpikan sebuah negara yang dimana rakyatnya diciptakan sama oleh Tuhannya, ya. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini bukan pekerjaan yang dalam jangka waktu yang sebentar, ya. Tetapi hasilnya dirasakan saat sekarang ini, bagaimana nantinya di Amerika
mereka memiliki presiden yang berkulit hitam, yaitu Barack Obama. Salah satunya ini pastinya dari perjuangan gereja melalui Bapak Martin Luther King Jr. Ya. Nah, anak, ini Bapak yang saya ajarkan di sini. Semoga apa yang diajarkan bisa membuat anak-anak mengerti tentang tugas gereja, bagaimana gereja ada di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sosial, ya, tentang tugas gereja dan bentuk-bentuk diakonia. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati anak-anak. Terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.